semuanya, kembali lagi dengan saya Maria Teresa Natalia dari kelas manajemen 23A dengan nomor NPM 23411041. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi-informasi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Buku besar atau ledger adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Jenis-jenis buku besar ada dua. Yang pertama ada buku besar umum dan yang kedua ada buku besar pembantu. Buku besar umum adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan, memasukkan dari semua akun dan merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba atau rugi. Buku besar dapat memberikan informasi saldo ataupun nilai transaksi untuk setiap kode perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Bentuk buku besar ada 4 macam. Yang pertama ada bentuk T. Dari bentuk yang sederhana ini, di sebelah kiri merupakan sisi debit dan kanan sisi kredit. Nomor akun diletakkan di sebelah kanan atas. Yang kedua ada bentuk skontrok. Memiliki kolom keterangan yang sama lebar untuk di sebelah debit maupun sebelah kredit. Yang ketiga ada bentuk stafel berlajur atau berkolom saldo tunggal. Bentuk rekening ini digunakan jika diperlukan informasi saldo rekening setiap saat. Kolom saldo diletakkan di sebelah kanan untuk memudahkan penyusunan neraca sisa. Yang keempat ada bentuk stafel berkolom saldo rangkap dan yang terakhir rekening ganda berkolom saldo. Lanjut ke kode rekening. Rangka yang menggunakan angka, huruf atau kombinasi keduanya untuk mengidentifikasi klasifikasi yang telah dibuat. Metode pembuatan kode rekening, yang pertama ada kode angka atau alfabet urut, yang kedua ada angka balok, yang ketiga ada kode angka kelompok, yang keempat kode angka desimal, dan yang terakhir kode angka didahului dengan huruf. Lanjut ke metode pemostingan. Yang pertama, posting jurnal ke dalam rekening buku besar dengan tulisan tangan dan posting dokumen sumber ke dalam rekening buku pembantu dengan cara yang sama. Yang kedua, posting dokumen sumber ke dalam rekening buku pembantu yang menghasilkan jurnal sebagai tembusan posting ke dalam rekening tersebut. Yang ketiga, posting ke dalam buku pembantu sebagai akibat dari pengisian dokumen sumber yang sekaligus menghasilkan jurnal sebagai tembusan pengisian bukti tersebut. Dan yang keempat, pembukuan tanpa buku pembantu atau ledger bookkeeping. Lanjut ke penyusunan daftar saldo akun buku besar. Daftar saldo akun buku besar atau lebih dikenal dengan neraca saldo atau trial balance adalah suatu daftar yang memuat informasi mengenai saldo akun-akun buku besar suatu perusahaan pada akhir periode tertentu. Sumber data penyusunan neraca saldo adalah buku besar pada akhir periode. Jenis buku besar yang kedua adalah buku besar pembantu. Merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian misalnya piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki atau biasanya akhir bulan dan akhir tahun. Dalam praktek rekening-rekening buku besar yang membutuhkan buku pembantu adalah rekening utang dagang, persediaan, dan aktiva tetap. Untuk rekening tersebut disediakan buku pembantu yang disebut buku pembantu utang dagang, buku pembantu persediaan, dan buku pembantu untuk aktiva tetap. Masuk ke buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan utang kepada kreditor secara individu
sehingga merupakan rincian dari akun utang dagang atau accounts payable dalam buku besar. Buku pembantu hutang merupakan kumpulan akun atau kartu kreditor. Lanjut ke buku besar pembantu piutang. Berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan piutang atau tagihan kepada debitur secara individu sehingga merupakan rincian dari akun piutang dagang (account receivable) dalam buku besar. Catatan yang dibuat dalam buku piutang bersumber dari faktor penjualan dokumen penerimaan kas dari piutang nota debit atau kredit sebagai bukti retur penjualan atau pengurangan harga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. See you guys.